Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, malam hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan kembali pengawasan rutin kita setiap malam Sabtu, membahas nantinya dua pembahasan. Yang pertama masih seputar kumpulan amalan ringan, kemudian yang kedua kita akan melanjutkan dengan pelajaran sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini setelah kita lihat yang ke-14 kemarin tentang amalan ringan, tentang umroh diikutkan dengan umroh yang berikutnya, dan juga haji mabrur yang pahalanya itu adalah surga. Kali ini kita akan lihat amalan lainnya lagi yang punya kelapangan rezeki, ringan baginya untuk melakukan umroh di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita lihat hadis yang membicarakan tentang hukum umroh di bulan Ramadan. Monggo dibaca. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada seorang wanita, "Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami?" Wanita itu menjawab, "Aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya, ditunggangi suami dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa idza kana Ramadanu tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadana hajjatun." Jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari nomor 1782 dan Muslim nomor 1256. Dalam lafaz Muslim disebutkan fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Muslim nomor 1256. Dalam lafaz Bukhari yang lain disebutkan fa inna umratan fi ramadana taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1863. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah umrah Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji, namun bukan berarti umrah Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji lalu ia berumrah di bulan Ramadan, maka umrah tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi. Sahih Muslim jilid 9 halaman nomor 2. Baik, kita lihat umrah di bulan Ramadan. Saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya pada seorang wanita, "Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami?" Kemudian ketika itu wanita tersebut menjawab, "Aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta ini nantinya dipakai oleh suami dan anaknya." Berarti siapa yang kerja di sini? Siapa yang kerja? Istri apa suaminya? Istrinya. Istrinya rajin sekali. Istrinya beri minum pada unta yang dipakai oleh suami dan anaknya sendiri.
Kemudian ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa idza kana Ramadan, jika tiba bulan Ramadan, i'tamiri, lakukanlah umrah, fihi, pada bulan Ramadan tersebut. Fa inna umratan fi Ramadana hajjatun, karena umrah ketika bulan Ramadan pahalanya itu senilai haji. Pahalanya senilai apa? Haji. Maka kita lihat di sini, umrah pada bulan Ramadan pahalanya itu senilai haji. Dalam lafaz yang lain disebutkan fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Dalam lafaz Bukhari yang lainnya, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan mai. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Artinya berhaji bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata Imam Nawawi, umrah Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umrah Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Karena umrah itu ibadah tersendiri, haji ibadah tersendiri. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji, lalu ia berumrah di bulan Ramadan, maka umrah tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi. Dan kemarin kita sudah sebut, ada situ rukun haji, ada rukun umrah. Dicatat apa benar? Apa rukun haji? Ada berapa? 6 apa 10? 6. Rukun haji ada berapa? 6. 1 ihram, 2 niat orang Allah niat. 1 apa? Ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah atau tawaf rukun, 4 sa'i untuk haji, 5 mencukur rambut. Bagi laki-laki bisa memilih di antara 2, bisa gundul habis botak, bisa memilih juga memendekkan rambut minimal 1 cm. Memendekkan rambut di sini rata, dan itu lebih bagus yang botak dibandingkan yang cuma memendekkan saja. Karena Nabi SAW doakan rahmat untuk yang menggundul rambutnya sampai habis 3 kali, sedangkan yang memendekkan saja cuma 1 kali. Sedangkan untuk ibu-ibu, kalau menggundul rambut tadi tidak disuruh gundul, namun memendekkan rambut. Caranya bagaimana? Kumpulkan rambut bagian ujung, kemudian potong 1 ruas jari ini, 1 ruas jari tangan, itu di bagian ujungnya. Dia kumpulkan bagian ujung saja. Baiknya nanti tunggu yang sudah tahallul atau sudah potong rambut itu potong, baru kemudian dia potong rambutnya dengan bantuan orang lain. Berarti kalau suaminya situ sudah potong, ya potong rambut tadi, maka dia memotong rambut istrinya pula. Nah, terus yang keenam apa? Berurutan. Kerjakan rukun yang nomor 1 sampai nomor 5 tadi secara berurutan. Terus umrah berapa rukun? Umrah 5. Mana yang tidak ada? Wukuf. Wukuf tidak ada dalam umrah. Berarti rukun umrah mulai 1 ihram, 2 tawaf, yaitu tawaf umrah, 3 sa'i umrah, 4 menggundul rambut atau mencukur rambut, 5 berurutan. Lalu nanti ada yang namanya wajib umrah. Wajib umrah itu ada 2. 1 ihram dari mikot.
Biasa orang Indonesia baik umroh maupun haji biasa mengambil mikot dari Dzulhulaifah atau disebut dengan Abyar Ali. Lebih ringkas lagi orang Indonesia sebut dengan Bir Ali. Harusnya penyebutannya Abyar Ali atau Dzulhulaifah. Ihram saking mikot, ihram dari mikot. Berarti dia ucapkan labbaik umratan, itu dari mikot tadi. Mikot itu nama tempat. Dimana kalau lewati mikot ini harus sudah punya niatan ihram dulu, niatan untuk berhaji atau berumrah. Baru kemudian masuk. Wajib umrah yang kedua adalah tidak boleh melakukan larangan-larangan saat ihram. Tidak boleh melakukan larangan-larangan saat ihram, seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai wewangian. Apalagi? Berjima. Kalau jidal itu sudah tentu. Apalagi? Tidak boleh memakai kain yang membentuk lekuk tubuh seperti baju atau celana, kaos, kemeja, baju, celana, kaos dalam, celana dalam nggak boleh. Nggak boleh sembunyi-sembunyi dia pakai. Wah, risih aku. Kok cuma pakai sarung kayak begini, kok nggak ditutup? Resiko. Cuma disuruh pakai 2 lembar kain yang disebut rida, itu selendang bagian atas, izar itu kain sarung bagian bawah. Terus tidak boleh lagi apa? Laki-laki tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai sepatu, pakai sendal boleh. Tidak boleh lagi apa? Hubungan intim saat ihram. Itu namanya larangan-larangan. Jika dilanggar larangan-larangan tadi, kena dam. Dam itu apa? Motong 1 ekor kambing. 1 kambing berapa real? Urung tahu. Berapa? Ya sekitar 400 real ke atas. Itu baru harga yang wajar. 400 real, 1 real berapa rupiah? 4.000. Berarti sekitar berapa itu? 1.600.000, ya dah. Itu berarti harga yang kecil itu dari kambing. Nah, umroh dikatakan di sini umroh di bulan Ramadan. Kok pahalanya bisa berlipat-lipat sampai sama dengan senilai haji? Dikarenakan umroh di bulan Ramadan itu dilakukan di bulan yang mulia. 1. Yang kedua, umroh di bulan Ramadan dilakukan saat sedang berpuasa. Berat atau tidak? Enggak, umroh saja itu berat, puasanya saja berat. Kita kerja itu sambil puasa saja berat, apalagi disuruh umroh di bulan Ramadan juga berat. Apalagi resikonya dapat musim panas. Musim panas di Saudi Arabia nantinya kalau subuh itu sekitar jam 4, maghribnya itu sekitar jam 7 malam. Indonesia jam 4 ya, maghribnya jam 6, ya tambah 1 jam lah. Namun resikonya kalau lakukan perjalanan di siang hari bulan Ramadan, naik pesawat dari Soekarno-Hatta, dia melakukan perjalanan ke arah barat. Itu kejar terus tenggelamnya matahari, nggak nyampe-nyampe tenggelam. Sampai di Madinah matahari belum tenggelam juga. Dia misalnya terbang jam 11 siang,
Mau kejar maghrib, belum nyandak juga maghribnya. Karena perjalanan 9 jam itu sampai di sana itu belum dapati waktu maghrib. Maghribnya jam 7 malam, baru landing jam 6 malam. Berarti kira-kira puasa berapa jam itu? Jam 4 sampai jam 7 itu maaf, kalau Indonesia jam 4 sampai jam 6 berapa berarti? 4 subuh sampai jam 6 sore. Berapa jam? 12 14 jam, ya toh? Indonesia 14 jam ya. Kemudian dia ditambahkan beda waktu antara Saudi Arabia dengan Indonesia berapa jam? 4 jam. 18 jam. Itu bisa jadi 19 juga karena nunggu waktu buka yang beda lagi 1 jam. Berarti puasanya jadi 19 jam. Ya mendingan turun terus naik pesawat. Kok bangun nggak sampai-sampai juga? Iya resiko berat. Kalau paling enak kalau pulang dia waktu puasa jadi singkat. Korting 4 jam. Namun kalau pergi mesti nambah sekitar 4 atau 5 jam. Puasanya ditambah, jadinya berat. Itulah kenapa pahalanya lebih besar. Dan suatu ibadah, kaidahnya suatu ibadah makin banyak lagi makin berat, pahalanya makin besar. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan, dan Suyuti mengatakan dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, ia katakan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Suatu ibadah yang aktivitasnya banyak atau tenaganya habisnya banyak, maka pahalanya makin besar. Puasa tanpa berumrah, dengan puasa saat itu dia berumrah, yang lebih berat adalah puasa ketika berumrah tadi, maka pahalanya harus lebih besar daripada yang tidak berumrah. Karena kaidahnya tadi, makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Suatu ibadah itu yang makin banyak aktivitasnya, yang makin berat, berarti punya keutamaan yang lebih besar, alias pahalanya pasti lebih besar. Karena ini konsekuensi dari ibadah tadi. Kok dilakukan kok dapat kesusahan kayak gini, maka berarti pahalanya makin besar. Namun kalau sudah ada kemudahan, jangan buat-buat susah. Kaidah tadi itu bukanlah dipahami kalau kita dapat fasilitas mudah, kemudian kita mempersusah diri. Wah, saya datang dari Panggang ke sini. Wah, sudah ada kendaraan motor misalnya. Sudahlah saya cobalah jalan kaki gitu dari Panggang. Makin susah, pahalanya makin berat, makin besar. Oh, enggak kayak gitu pemahamannya. Kamu punya motor, pakai motor saja. Kecuali kalau banmu bocor, nggak ada kendaraan lain lagi, nggak bisa numpang yang lainnya, terpaksa seperti itu, baru dia dapati kesusahan ketika lakukan ibadah tadi karena pingin ngaji, baru pahalanya dikatakan makin besar. Jadi itu yang dimaksud dengan umroh di bulan Ramadan. Pahalanya Nabi SAW katakan tadi, pahalanya senilai pahala apa? Haji. Juga dalam riwayat yang lain dikatakan pahalanya itu seperti berhaji bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya seperti berhaji bersama Nabi. Apalagi makin terakhir dari bulan Ramadan, dia dapat i'tikaf di sana, keutamaannya dapat Lailatul Qadar lagi. Sudah i'tikaf Lailatul Qadar, dapat hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, ya lebih utama. Namun tentu lebih mahal dibandingkan yang awal, karena makin merame. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Itu amalan ke-15 umroh di bulan Ramadan. Demikian kita cukupkan. Mugi-mugi bawa berkah lan manfaat, dan Allah terus memberikan kita tambahan ilmu, kita diberi taufik untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan lan husnul khotimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.